Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang kasih, dalam sabda Tuhan dibicarakan soal kedudukan Tuhan Yesus sebagai penafsir yang berwibawa terhadap hukum, dengan diberi contoh para murid yang memetik bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat. Dan hal ini bagi orang-orang Farisi dianggap bersalah. Ini itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Apa yang dilakukan para murid dianggap bersalah. Sudah dan kasih, ada 39 daftar pekerjaan yang dilarang dilakukan pada hari Sabat. Dan memetik bulir gandum dengan tanah tidak termasuk dalam daftar ke-39 tersebut. Memanen umumnya dengan sabit, dan itu dilarang. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini, tuduhan orang-orang Farisi ini terhadap para murid Yesus melebihi tradisi mereka, bahkan melebihi apa yang dikehendaki dari hukum Taurat. Dan dalam menjawab persoalan ini, Tuhan Yesus menjawabnya dengan mencontoh Daud dan para pengikutnya ketika kelaparan dan memakan roti sajian yang sebenarnya hanya boleh dimakan oleh para imam. Dan apa yang dilakukan Daud ini dianggap tidak bersalah. Tentu pertimbangannya keselamatan jiwa. Kelaparan ini kan bahaya kematian, maka lebih didulukan daripada soal aturan kultis, soal tata adat dalam peribadatan. Juga kemudian Tuhan Yesus menunjuk
apa yang dilakukan para imam ya, pada hari Sabat. Mereka bekerja di dalam bait Allah, dan apa yang mereka lakukan ini, ya para imam ini tidak bersalah, ya. Meskipun melanggar aturan Sabat, maka kedudukan atau hukum bait Allah ya lebih tinggi dari hukum Sabat, sehingga apa yang dilakukan para imam ya, dianggap tidak bersalah. Dan Tuhan Yesus menunjuk dirinya ya. Di sini ada yang lebih bait Allah. Ya. Tuhan sebagai putra Allah ya, pemilik bait Allah tentu ya lebih tinggi ya, mempunyai kedudukan lebih tinggi dan lebih berhak. Kemudian para sekalian kasih, Tuhan Yesus mengutip kitab Hosea ya, bab 6 ayat 6. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Bagaimana dikatakan oleh Nabi Hosea ya, Tuhan mengendaki ya belas kasihan ya, dan bukan persembahan. Tentu belas kasihan ini lahir dari hati ya, kedalaman hati, dan Tuhan mengendakinya. Kemudian Tuhan Yesus memberi jawaban ya, sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini jawaban Tuhan ya terhadap orang-orang Farisi, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudara kasih, sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan ya, yang harus terjadi dalam hidup kita, dan juga sikap yang harus kita kembangkan ya, ialah soal belas kasihan ya. Ini sikap yang lahir dari dalam diri ya, dari hati yang baik, akan ya, melahirkan soal ya belas kasihan. Ini yang harus kita kembangkan ya dalam hidup kita ya. Hidup kita, bahwa kita ini sebenarnya hidup dari belas kasih Allah. Kita selamat, kita bahagia, kita mendapat rahmat-Nya ya, karena belas kasih ya, Tuhan Yesus yang telah membebaskan kita umat manusia ya, dari maut, dari perbudakan dosa. Dan berkat penebusan Tuhan Yesus ya, kita menerima rahmat-Nya yang berlimpah. Maka hendaknya sikap belas kasih ini harus terjadi ya, dalam hidup kita, harus kita hayati, kita laksanakan ya. Hendaknya dalam bersikap ya terhadap orang lain, terhadap sesama kita, juga kita mempunyai ya, belas kasihan, bagaimana Tuhan kita telah berbelas kasih kepada kita manusia.